A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami dengan tim dan kawan-kawan semuanya dari Geria Sehat Munzalan Pontianak sedang silaturahmi dan sekaligus belajar dengan Ustadz Muhammad Faizar. Kita di sini belajar ruqyah dan alhamdulillah dengan izin Allah kami diberikan kesempatan untuk berdiskusi, berbincang-bincang santai dengan beliau. Di sini kami akan menanyakan beberapa hal yang penting yang perlu kami ketahui untuk semuanya. Oke, yang pertama di sini kami akan bertanya Ustadz tentang definisi ruqyah Ustadz. Definisi ruqyah secara bahasa itu artinya jampi atau al-audah. Yang intinya itu adalah bacaan perlindungan. Dan secara istilah para ulama banyak sekali mendefinisikan arti ruqyah. Intinya ya seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah yang beliau karang. Al-audatul lati yuraqqa biha sahibul afati minal humma wa sar'i wa ghairi dzalika minal afat. Ruqyah itu adalah jambi-jambi bacaan perlindungan yang dibacakan pada orang yang sakit. Ya, bacakan pada orang yang sakit, baik itu sakit demam atau sampai sakit kesurupan. As-sar'u itu kadang orang Arab menyampaikan kesurupan, kadang juga diartikan as-sar'u sebagai epilepsi. Ya, jadi untuk penyakit-penyakit medis dan non medis ruqyah. Jadi selanjutnya Ustaz, manfaat ruqyah ini apa Ustaz? Manfaat dari ruqyah selaras dengan namanya ya, rokok, dan akar katanya sama dengan irtaqo, yartaqi, ya, yang artinya adalah mengangkat, as-su'ud, dia mengangkat, menaikkan. Jadi ruqyah ini adalah sesuatu yang diharapkan dapat mengangkat suatu penyakit, ya, manfaatnya ya. Kemudian mengangkat masalah dari orang yang diruqyah, mengangkat seluruh sumbatan-sumbatan yang ada di jiwa dan pikirannya. Diharapkan bisa melakukan hal tersebut, ya, tentu dengan izin Allah Ta'ala. Dan manfaat ini adalah manfaat melalui perantaraan yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Maka peruqyahnya juga harus bisa mengangkat jiwanya sendiri, menggapai kemuliaan jiwa dengan apa? Tazkiyatun nafas, dengan mensucikan jiwa, dengan terus melakukan istighfar, zikir-zikir pada Allah, melakukan perenungan-perenungan pada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Kemudian dengan sedekah ini juga bisa, dengan sedekah itu salah satu wasilah perantaraan yang sangat amat baik untuk mensucikan jiwa kita, meninggikan jiwa kita di sisi Allah Ta'ala. Nah, di sini ada juga Ustaz netizen yang bertanya tuh tentang jimat dan amalan-amalan seperti zikir dan ilmu kebal itu gimana sebenarnya Ustaz? Apakah itu diperbolehkan dalam syariat Islam atau tidak? Kalau jimat ya, azimah, ini kalau kita tarik kesimpulannya jimat pada pengertian bahasa Indonesia ya, bukan jimat dari bahasa Arab sendiri. Jimat dan pengertian bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diandalkan dapat mengundang perlindungan, menolak bala, dan tentu ini adalah sebuah kesyirikan yang kecil. Ya syirik tapi syirkul asghar, tapi kan bahaya juga, sangat bahaya, bisa menjurus kepada kesyirikan yang besar. Ya. Dan kalau orang Jawa, jimat adalah siji di rumah, satu yang dijaga sebaik mungkin. Ya. Nah, jimat sendiri banyak macamnya. Misal di Jawa sini ada yang namanya cekelan, ada yang namanya pusaka. Ini termasuk jimat juga. Cekelan ya, kalau orang Jawa ini bilang cekelan walaupun bahasanya Arab. Ini ada wafak. Jadi tidak boleh saja. Tidak boleh. Walaupun itu tulisan Arab ya Ustaz? Walaupun tulisan Arab, dukunnya dukun Arab, kalau dukun Jawa pasti pakai honot sorok. Ya, enggak, katanya kan enggak semua yang berbau Arab itu betul dan Islam ya. Ini termasuk yang enggak betul. Ya, karena enggak diajarkan Nabi SAW. Dia menggunakan nama Allah hanya untuk kedok saja. Jadi tergantung kelasnya gitu Ustaz. Ya, dan
bahasan masalah jimat sebenarnya panjang sekali. Nabi SAW kan bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, ini kan tamimah, sesuatu yang digantungkan. Cuma ini kita sudah hancurkan, kita robek bentengnya. Desainnya ini kita robek ini, laminatingnya. Biasanya digantung-gantung atau ditaruh di dompet. Lah ini ada asma Allah dipantatin. Penghinaan. Cara untuk Ya. mengatasinya gimana Ustaz? Tinggal dibakar saja. Dibakar itu lebih aman karena dia kan mencampurkan nama Allah ya dengan jimat-jimatnya, maka harus lebih baik dibakar daripada disobek-sobek, dibuang, nanti masih tersisa asma Allah kena benda najis malah membahayakan. Bakar ada ayat-ayat yang dibaca. Baca bismillah saja. Dan ini sama logikanya seperti seorang dokter ya, memberikan resep kepada orang yang sakit. Kira-kira orang yang berakal sehat, resep itu akan ditebus, kemudian obatnya diminum, atau ditulis-tulis seperti ini, dilaminating, kemudian dikasih di dompet supaya dia mendapatkan kesembuhan. Kira-kira yang mana? Pasti ditebus kan? Iya. Gitu juga Quran, obat dari Allah Asy-Syafi, Tuhan yang Maha Penyembuh, dokter dari segala dokter. Ya seharusnya dia dibaca, diamalkan, direnungi, ya. Diamalkannya dengan pengamalan-pengamalan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Misal contoh, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ini kan salah satu ayat kesehatan juga. Makanlah kamu, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesuai porsinya lah. Jadi bagaimana cara berzikir menggunakan Asmaul Husna yang benar? Yang benar yang dicontohkan Nabi SAW ya, seperti yang biasa kita baca pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu fala takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai Tuhan yang Maha hidup, yang Maha berdiri sendiri, Maha mengurusi makhluknya, urusilah keperluanku, jangan kau tinggalkan walau hanya sekejap mata. Nah ini bukan hanya disikirkan saja, tapi juga harus ada hajat yang kita mintakan pada Allah Ta'ala. Kalaupun misal ada teman-teman di rumah ya yang kepengen zikirnya itu hanya misalnya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, karena saking cintanya dengan nama Allah tersebut, tidak masalah asal tidak dibarengi dengan ritual-ritual yang mendukung dan niat-niat yang buruk. Seperti contoh zikir Asmaul Husna supaya bisa kebal, zikir Asmaul Husna supaya bisa menghilang, zikir Asmaul Husna supaya dapat hartanya melimpah buat penglarisan, zikir Asmaul Husna supaya dapat jin muslim yang bisa tunduk padanya. Ini kan niat yang rusak. Bukan karena Asmaul Husna yang salah, tapi niatnya yang salah. Dan jangan dibarengi dengan ritual-ritual lain seperti puasa mutih, puasa pati geni, puasa ngebleng, puasa ngerowot, dan lain-lain. Itu yang merusak zikir yang sebenarnya dibolehkan secara syariat. Zikirnya boleh, caranya yang salah, niatnya yang salah. Ini yang mesti diperbaiki. Allahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya pesan dan pesannya buat kami sebagai Ruqyah dan kawan-kawan yang berada di Nusantara. Ya, pesan khusus dari Al-Fakir ini kepada saudara-saudari pejuang Tibun Nabawi yang ada di Rumah Sehat Munzalan, bimbingan Kiai Luqmanul Hakim Hafizahullah Ta'ala. Terus berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Jangan bosan-bosan mengevaluasi diri. Jangan sampai kita lupa mengevaluasi pasien kita, tapi sampai melupakan diri sendiri. Ini nanti malah menjadi senjata makan tuan. Ingatlah, kita ini sebagai mujahid yang sebenarnya, mujahid yang betul-betul memerangi musuh-musuh yang hakiki dari setan-setan yang zalim yang telah menganiaya para kaum muslimin dan muslimat. Oleh karenanya, jiwa yang buruk, roh yang buruk harus diperangi dengan roh yang baik. Oleh karenanya, ya, perbaiki roh kita dengan cahaya Al-Quran, dengan ambun-ambun keimanan, kesejukan dari iman tentu didapatkan dengan kajian-kajian yang ilmiah yang tidak lepas dari Quran dan Sunnahnya Nabi SAW, ya. Dan selalu minta nasihat dan arahan dari para guru-guru kita yang hanif, ya, yang istiqomah memperjuangkan agama Allah lillahi ta'ala. Jangan lupa juga sodakoh ilmu, sodakoh amal, dan sodakoh harta. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan yang sempurna dari Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih Ustadz, sungguh sangat luar biasa penjelasannya, banyak ilmu yang kami dapatkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kami dan kawan-kawan semuanya yang ada di Nusa. Mudah-mudahan Ustadz Muhammad Faisal dan kawan-kawan yang ada di sini Allah berikan kemudahan, Allah lindungi segala langkah perjuangan dakwahnya, tetap istiqomahkan dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.